Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Seluruh tempat itu berputar dengan gila-gilaan dan energi merusak, menjalar darinya seolah-olah akan menghancurkan segala yang ada dalam formasi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Lalu saat ini, Xiaoyan pun akhirnya pulih dan segera mundur dari formasi. Dalam formasi itu, bila cahaya merah yang tak terlihat melesat ke arah pria itu. Xiaoyan pun kemudian segera bergerak mundur dari formasi dengan tenangnya. Saat ini, dia mengabaikan luka-lukanya dan matanya tiba-tiba berubah seiring waktu, lalu api putih menyebar dari tubuh Xiaoyan. Nampak? Lautan api seperti menyelimuti dunia, mengelilingi formasi domain burung walet putih, dan itu kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh Xiaoyan untuk menggunakan nafas burung walet putih. Saat ini, Xiaoyan memiliki 10.000 alam dewa api, lalu dengan menggunakan api putih, dia memperluas alam dewa abadi. Kemudian tiba-tiba, sosok pria itu mundur dan berhenti. Setelahnya, ia mengerahkan kekuatannya untuk menahan ledakan dari formasi. Meski hanya sesaat, bila cahaya menembus tubuh pria itu dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, tampaknya tubuh fisiknya akan runtuh. Melihat ini, Xiaoyan pun langsung mengertakkan gigi, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Xiaoyan segera memadatkan teratai marah Buddha 3 warna, tapi dia tidak melemparkannya, melainkan memegangnya di telapak tangannya untuk membunuh dewa keabadian tingkat keempat, kekuatan teratai api murka Buddha. Nampaknya akan cukup melukainya dengan serius, tapi dampaknya, Xiaoyan sendiri juga akan terkena dampak ledakan tersebut. Namun ini jelas merupakan langkah pembunuhan yang kuat. Xiaoyan pun meraung dengan marah, karena pada saat ini, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghancurkannya, jadi dia tidak dapat ragu sejenak, jika tidak, dia akan melewatkan kesempatan ini. Kemudian dengan keinginan kerasnya, ia membentuk formasi untuk pembunuhan. Saat pukulan ilahi pembalasan teratai murka Buddha jatuh, menyatu bersama sosok Xiaoyan dan memasuki formasi saat itu. Saat ini, pria tersebut sedang mengalami rasa sakit karena pukulan hebat. Dan saat matanya masih terpejam, dan saat perlahan kembali jernih, dia melihat sosok api 3 warna terpantul di matanya yang lebar, serta nampak wajah yang penuh amarah. Nampak jarinya tiba-tiba menegang, seluruh tubuh Xiaoyan pun terguncang, dan seluruh lengannya gemetar hebat. Lalu kekuatannya pun meledak di telapak tangannya, dan mengenai pria itu. Pria itu pun kini tidak punya waktu untuk menghindar, dan api yang diciptakan secara ekstrem oleh Xiaoyan menimpa pria itu dengan tinjunya. Saat ini, nampak ada sebuah ledakan, lalu suara berbeda keluar, dan sebelum formasi menghilang, semua kekuatan pria itu pun juga lenyap. Namun sebenarnya ada beberapa cara untuk membalikkan keadaan, tetapi nampaknya pria itu sudah putus asa. Ketika Tianwu melihat, ia pun tampak terkejut. Dia pun berkata, mungkinkah dia benar-benar membunuh level keempat? Lalu sosok beruang putih juga terkejut dan berkata, ini sangat berbahaya. Saya tidak berjuang keras saat itu, tetapi orang ini ternyata sangat kuat. Buaya Ba juga bergidik, karena yang dilihatnya adalah keganasan Xiaoyan. Kalau dipikir-pikir lagi, jika konflik benar-benar terjadi pada saat itu, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin akan terpanggang oleh api Xiaoyan. Kekuatan tingkat kedua seharusnya dapat dicapai melalui berbagai metode lain, tetapi kekuatan tempur yang meledak jauh melampaui yang seharusnya. Dia telah tinggal di cabang bumi abadi selama beberapa waktu, dan Tianwu pun sepertinya mengetahui Xiaoyan, tetapi dia menyerang dengan putus asa, mencoba membunuh orang kuat yang berada di tingkat transendensi keempat, nampaknya masih mustahil baginya. Kemudian kedua sosok itu melesat ke arah yang berbeda, lalu hampir pada waktu yang bersamaan, tubuhnya kini terlihat cekung dan tampak pucat. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah, dan ini adalah pria dengan kekuatan tingkat keempat. Itu adalah antiinflamasi yang disebabkan oleh reaksi balik, yang menyebabkan salah satu lengannya hampir meledak, yang tersisa hanyalah tulang dan pakaiannya compang-camping.
Dia tampak menyedihkan, dan juga kedua belah pihak terluka parah, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membunuh Kaisar Keabadian. Dia cukup sulit untuk dibunuh, apalagi keabadian dewa dan keabadian ilahi tingkat keempat, karena bukan lagi hanya kekuatan untuk mengendalikan aturan, tetapi kata transenden, jika Anda ingin membunuhnya, Anda bahkan tidak dapat menghancurkan jiwanya karena dia sudah menjadi jiwa yang transenden. Dia harus memiliki tubuh transenden yang dapat dibangkitkan meskipun dia mati. Sekarang Tianwu berhenti untuk menonton, sementara ketiganya mengikuti Tianwu dan mengangguk mendukung. Meski diambang cedera serius, aura yang dipancarkannya masih sangat kuat. Hampir segera setelah Tianwu selesai berbicara, sosok pria itu tiba-tiba berhenti dan terlepas dari tubuhnya yang terluka parah. Kemudian tiba-tiba dia memicu badai dan meraung ke arah Xiuyan. Lalu saat ini, wajah Xiuyan pun menjadi pucat, salah satu lengannya hancur, tapi dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Kemudian saat badai melanda, sebuah embun terbentuk di bawah Xiuyan, namun ia mampu menghindari badai itu sebelum menghantamnya dengan serius. Ia bergumam, "Aku benar-benar meramahkanmu, dan itu adalah kesalahan. Aku hanya tidak percaya bahwa kematian masih bisa dihentikan." Pria yang mengaum itu, lalu pria itu membuka mulutnya dan melancarkan serangan sonik lainnya. Serangan ini tidak bisa dihindari oleh Xiuyan karena area yang dicakup terlalu luas. Seketika, meskipun berada ribuan kaki jauhnya, suara itu membuat 7 lubang di tubuh Xiuyan hingga mengeluarkan darah. Kini, seluruh tubuhnya gemetar, dan jiwanya seolah-olah keluar dari tubuhnya karena dia tidak mampu bergerak. Hantu besar itu kemudian berkumpul di atas kepala Xiuyan, mengepalkan kedua tangannya, dan membantingnya dengan keras ke arahnya. Ketika sosok Xiuyan dia tidak dapat mengelak kali ini, ia pun dipukul dengan keras, bahkan jiwa bintang 5 tidak dapat menahan kerusakan seperti itu. Tubuhnya terpelintir dan sebelum lengannya yang patah pulih, darah keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya terluka parah. Pria itu mencibir, sambil dia menghirup udara dalam-dalam beberapa kali dan melihat dadanya yang cekung pulih, ia berkata, "Kamu sebenarnya bisa menahan satu pukulan dariku, kamu cukup kuat." Kemudian pria itu mengulurkan telapak tangannya dan mencubit leher Xiuyan yang terpelintir dan berlumuran darah. Dan ketika melihat Xiuyan dalam kondisi hidup dan mati yang berada di tangannya, pria di depannya mengertakkan gigi. Nampak jelas sekali bahwa rangkaian serangan Xiuyan lalu hampir mengalahkannya, yang membuatnya sangat marah. Ia pun berkata, "Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Sudah lama sekali aku tidak berada di sini, karena tak ada yang kuat melawanku. Tetapi di sini, ada seseorang yang berani melawan. Namun lupakan saja namamu, itu tidak penting lagi." Kemudian persetan pria itu awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, dan sepertinya kata-kata tidak pantas. Ia pun bergumam, "Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Saya akan membunuh orang ini secepat mungkin." 5 jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk meremukkan leher Xiuyan. Dia bahkan siap menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerbangkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi debu. Lalu saat ini, mata Xiuyan pun menunjukkan keengganan, lalu dia berpikir bagaimana dia bisa jatuh di sini. Tapi bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, Xiuyan bahkan belum berpikir untuk menggunakan Zen Void Spirit Pagoda. Karena secara logika, seseorang biasanya akan datang menyelamatkannya dalam situasi ini. Kemudian Xiuyan tersenyum pahit, namun di mata pria itu, senyuman Xiuyan merupakan ejekan baginya karena dia menggunakan jarinya dengan sangat keras saat ini, seolah-olah dia membeku dan tidak bisa bergerak. Benar saja. Kemudian seseorang datang. Semuanya di luar dugaan Xiuyan. Akhirnya kini, semuanya tampak sesuai ekspektasinya. Dia menduga seseorang akan muncul untuk menyelamatkan, tetapi bahkan Xiuyan tidak dapat menebak siapa yang akan mengambil tindakan sekarang.